Disarankan penggunaan sunscreen yang memang hanya sunscreen aja ya. Jangan kandungan misalnya bedak, saya udah ada pakai kok tapi SPF-nya di dalam bedak. Atau saya udah pakai sunscreen kok tapi ada di dalam foundation. Jadi disarankan penggunaan benar-benar sunscreen, kemudian baru kalau memang kita mau pakai foundation di atasnya ditumpuk menggunakan foundation. Ataupun misalnya sudah menggunakan sunscreen, kemudian baru ditumpuk dengan bedak yang mengandung SPF. Kenapa? Supaya melindungi kulitnya secara maksimal. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar kami bisa menjadi partner terbaik untuk masalah kesehatan Anda dan keluarga. Pemakaian sunscreen diwajibkan setiap hari. Biasanya sunscreen itu mengandung SPF. Apa itu SPF? Yaitu Sun Protector Factor. Nah, Sun Protector Factor ini adalah bahan untuk melindungi kulit akibat paparan dari sinar matahari. SPF sendiri beragam. Ada yang SPF 15, 20, 30, 50, bahkan 100. Artinya apa? Bahwa SPF 15 dikalikan 10 menit. 10 menit itu adalah di mana kulit tanpa menggunakan apapun dengan pajanan matahari dia akan jadi merah. Artinya kalau SPF 50 dikalikan 10 menit dia menjadi 500 menit. Yang artinya bahwa selama 500 menit itu kita harus mengulang lagi penggunaan dari si sunscreen tersebut. Kemudian kalau SPF 30 yaitu berarti 30 dikalikan 10 menit. Artinya 300 menit. Kurang lebih sekitar 300 menit kita harus mengulang kembali penggunaan dari sunscreen tersebut. Pemakaian sunscreen dari yang 15 sampai 100 itu sudah dijelaskan tadi bahwa semakin tinggi SPF-nya dia semakin lama untuk mengulang. Namun fungsinya sama, paling hanya bertambah sekitar 94% ataupun 96% menangkap sinar dari matahari. Jadi memang dianjurkan untuk yang sehari-hari tidak terlalu terpapar oleh matahari, disarankan menggunakan cukup SPF 30 saja. Artinya dia harus mengulang kembali si sunscreen tersebut selama 300 menit ke depan. Namun kalau banyak di luar ruangan, terpajan sinar matahari, dan kalau misalnya memang holiday ke Bali, ke daerah pantai, disarankan SPF yang lebih tinggi. Dan perlu diingat bahwa semakin tinggi SPF-nya, dia akan semakin berminyak. Kenapa? Karena dia harus menempel di kulit lama. Jadi kalau untuk tipe kulit yang berminyak harus hati-hati penggunaan SPF yang terlalu tinggi. Manfaat menggunakan sunscreen adalah satu, SPF ini adalah sebagai proteksi terhadap paparan sinar matahari terdiri dari UVA dan UVB, di mana sinar ultraviolet A dan sinar ultraviolet B ini dapat menyebabkan kerusakan kulit. Jadi kalau kita pakai sunscreen setiap hari secara rutin, kita akan terhindar dari kerusakan kulit akibat dari paparan sinar matahari. Selain kerusakan kulit yang langsung seperti terbakar, juga bisa menyebabkan penuaan secara dini. Jadi memang dianjurkan penggunaan sunscreen setiap hari walaupun ada dan tidak ada matahari. Penggunaan sunscreen disarankan setiap hari, baik di dalam maupun di luar ruangan. Di dalam ruangan kalau memang ada kaca, artinya ada sinar matahari yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun kalau memang ruangannya seperti studio tidak ada kaca, boleh tidak pakai. Tapi kalau sampai memang ada kaca, tetap disarankan menggunakan sunscreen. Kenapa? Karena pajanan matahari tetap masuk ke ruangan tersebut, sehingga tetap bisa menyebabkan kerusakan pada kulit kita. Cara penggunaan sunscreen yang tepat adalah biasanya kita menggunakan sunscreen ada banyak tipe ya, ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya lotion, dan atau bentuknya gel. Biasanya tergantung dari jenis kulit kita apa. Nah, yang disarankan seberapa banyak sih yang diperlukan sunscreen? Biasanya kita menggunakan ruas jari itu 1 fingertip unit atau 1 FTU, yaitu 1 ruas jari. Nah, itu bisa diaplikasikan untuk 1 wajah. Jangan lupa selain wajah yang kita juga berikan adalah daerah leher, kemudian juga daerah belakang leher, karena itu juga terpajan oleh sinar matahari. Disarankan 5-10 menit sebelum kita keluar ke rumah, supaya pada saat kita keluar, kulit kita sudah dilapisi oleh sunscreen, sehingga SPF ini akan bekerja mencegah munculnya kerusakan pada kulit. Apabila sunscreen sudah terkena air, disarankan untuk mengoleskan kembali. Kenapa? Karena memang tidak semua sunscreen itu adalah waterproof.
Kecuali memang pada saat kita berenang, kita menggunakan yang khusus waterproof, pengulangannya juga cukup agak panjang karena yang digunakan dan disarankan adalah SPF yang tinggi. Tapi kalau memang kita dilakukan setiap hari, misalnya kita sholat, tetap disarankan pengulangan dari SPF atau sunscreen tersebut. Supaya pada saat kita keluar rumah, masih terdapat matahari tidak menyebabkan kerusakan pada kulit kita. Tips memilih sunscreen untuk tipe-tipe kulit yang ada ya. Jadi tipe kulit itu kan terbagi beberapa, yaitu tipe kulit kering, tipe kulit berminyak, tipe kulit kombinasi, tipe kulit dan sensitif. Untuk tipe kulit berminyak disarankan menggunakan sunscreen dengan bahan dasar air ataupun air dengan minyak. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan bahan dasar yang semuanya minyak, akan berisiko munculnya jerawat ataupun komedo. Kemudian untuk tipe kulit kering disarankan menggunakan yang bahan dasarnya adalah krim. Supaya apa? Dia dapat menghidrasi kulit juga dan dapat menutupi wajah secara keseluruhan. Kemudian kalau untuk badan disarankan menggunakan lotion, yaitu bahan dasarnya air sehingga mudah diaplikasikan dan menempel dengan baik. Sekian pembahasan tentang pemakaian sunscreen. Saya Dr. Atika Kusuma Dewi, spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa di konten berikutnya.